Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas tentang takziah. Pernah dengar takziah? Apa itu takziah? Nyelawat. Kita akan membahas tentang takziah. Tadi bahasa sini nyelawat. Akhrajat Tirmidzi an Ibnu Mas'udin. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azza, barang siapa yang bertakziah musaban, kepada orang yang terkena musibah, falahu mislu ajri, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang terkena musibah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, orang yang takziah kepada orang yang sedang terkena musibah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mendapatkan musibah. Pahalanya. Kenapa begitu besar pahala orang yang takziah? Karena pada saat orang yang terkena musibah, pada saat mereka terkena musibah, nggak ada lagi harapan kecuali dorongan motivasi dari saudara, tetangga, teman yang kita kenal. Apalagi dulu kemarin kita sudah bahas bagaimana caranya kita ketika kita mendapatkan musibah, sikap kita ketika kita mendapatkan musibah. Kenapa? Karena emang berat. Anak ditinggal sama orang tua, orang tua meninggal, itu berat, Bu. Itu seakan-akan langit ini runtuh. Kita mau pegangan ke pintu aja, kayaknya pintunya goyang. Ternyata bukan pintunya yang goyang, tapi mental kita yang sedang goyang. Karena berat seperti itu, apa yang diharapkan? Motivasi, hiburan. Ada orang yang ngasih dorongan semangat untuk orang-orang yang sedang terkena musibah. Pahalanya besar, karena sesuai dengan efek yang kita rasakan, makanya besar pahalanya. Wa huwa an Abi Barzah, dan juga riwayat dari Abu Barzah, man azza, barang siapa yang bertakziah sakla kepada anak yang ditinggal mati orang tuanya, kusiya burdan, maka kelak di hari kiamat dia bakal diberikan burdah, selimut kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya wa Ibnu Majah wal Baihaqi, hadis dari Ibnu Majah dan Al Baihaqi, an Amr bin Hazm, dari Amr bin Hazm, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mu'minin, tidak ada seorang mukmin pun, yu'azzi, yang bertakziah, akhahu, kepada saudaranya, di musibatin, karena terkena musibah, karena mendapatkan musibah, illa kasahullahu azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla akan mengenakan kepadanya min hulalil karamah, yaitu dikenakan perhiasan kemuliaan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tiga hadis ini memberikan kabar kepada kita bahwa siapapun yang mau menghibur saudara kita yang sedang terkena musibah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat. Makanya ibu harus buru-buru kalau ada saudara tetangga yang terkena musibah. Jangan malah didoain, dikata-katain, rasain lu. Itu namanya termasuk menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ada yang begitu? Banyak. Di sini nggak ada yang ngaku. Makanya sering kita katakan bahwa wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa saling mengingatkan tentang kebaikan dan kesabaran itu dianjurkan dalam agama? Karena tadi orang kalau sudah mendapatkan musibah, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.
kecuali ada saudara-saudaranya yang selalu ngasih dorongan kepada mereka. Apalagi seorang istri ditinggal mati oleh suaminya. Itu saya pernah merasakan, saya pernah melihat ibu saya sendiri ditinggal mati sama ayah ketika anak-anaknya masih kecil. Saya itu anak nomor 4. Saya ditinggal saat kelas 1 SMP. Berarti di bawah saya lagi ada 3. Yang bontot digendong, lagi digendong. Cuman 7, kan kemarin udah dibilang cuman 7. Jadi abah saya dulu itu nggak bisa bikin bontot. Ada lagi. Makanya kalau ditanya, Ji, itu anak yang keberapa? Itu yang bontot. Iya, bontot sementara gitu. Itu ditinggal dengan posisi ekonomi yang kurang baik, itu kan malah beban banget. Makanya nggak berlebihan kalau orang ditinggal suaminya, kemudian dia teriak, aduh, ayah, siapa ntar yang nyari duit? Bukan karena sayang sama suaminya. Bingung nyari duitnya. Kalau sama suami mah 20 tahun, 30 tahun udah bosan ya kan? Iya nggak? Oh nggak. Kirain bosan. Kalau bosan, bosan terus tambah. Jadi kembali, kalau orang terkena musibah, jangan lupa kita sebagai saudara, teman harus menguatkannya. Ini kan cuma gantian nih Bu. Masalahnya kan cuma di waktu. Sekarang mereka terkena musibah. Suatu saat kan pasti kita juga. Pasti giliran. Itu mah udah hukum alam seperti itu. Hukum alam itu seperti itu. Yang sekarang kena musibah sebelah, besok boleh jadi kita yang kena. Makanya harus saling menguatkan. Dan karena itu juga kita butuh sama orang lain, karena itu juga kita harus saling menjaga sikap kita. Jangan sampai orang terlalu benci sama kita, medek banget sama kita. Biasanya orang yang suka tepuk tangan saat kita mendapatkan musibah itu karena memang kelakuan kita juga yang kurang ajar. Sama tetangga nggak akur, melihat tetangga tenang kita gelisah, melihat tetangga gelisah kita malah tenang. Itu kan akhirnya yang bikin orang lain itu kadang menertawakan kita saat kita mendapatkan musibah. Makanya hati-hati banget. Tambihun. Ini yang perlu catatan nih. Tambihun ini catatan. Inna ta'ziyah, sesungguhnya ta'ziyah wahiyya at-tasabbur, yaitu memberikan motivasi untuk selalu bersabar. Dilus dadanya, di sininya. Kalau orang lagi marah, lagi sedih, di sininya. Dilus. Yang sabar, Pok ya. Insya Allah, suami mah udah tua, nggak apa-apa meninggal, besok mau dapat yang lebih muda. Hah? Iya, anaknya yang kasihan. Bilang ke anaknya, nggak apa-apa nak, besok dapat ayah baru. Iya, nggak bercanda. Wahai atas sobur, intinya ngasih motivasi agar selalu bersabar. Bersabar. Karena pilihannya kalau kena musibah cuma satu, sabar. Nggak bisa kita ngelawan. Kita ngelawan semesta ini nggak bisa, Bu. Kita terkena musibah seperti apapun, dahsyatnya musibah yang diberikan, kemudian kita mau nolak, nggak bisa. Tambah hancur malah kita. Ada orang yang terkena musibah, kemudian dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah tenang hidupnya, malah tambah belangsak hidupnya. Ini kegelisahan ini kan masalah batin. Masalah batin itu bisa kita obati ketika mau kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah terkena musibah, sudah kena musibah, kemudian kita mau menjauh sama Allah, udah tambah hancur hidupnya. Makanya apa jalan satu-satunya? Sabar. Nah, sabar ini bisa kita peroleh juga karena dukungan saudara dan teman-teman kita. Nah, itu yang harus kita lakukan tuh kepada orang-orang yang terkena musibah, apalagi sama saudara kita sendiri.
Jadi at-tasabbur, Bu. Ngasih motivasi untuk selalu bersabar. Wadhalika ma yusalli sahibal mayyit. Tasabbur, takziah itu untuk apa? Agar bisa menghibur orang yang ditinggal mati. Wa yukhaffifu huznahu, bisa meringankan sedihnya. Wa yuhawwinu musibatahu, meringankan musibahnya. Mustahabbatun, itu sangat dianjurkan. Jadi ibu kalau cerita terkena ada orang yang kehilangan motor, ibu jangan malah cerita ibu juga kehilangan motor. Ada orang yang ditinggal sama suaminya, ibu jangan cerita ibu lagi juga ditinggal sama suaminya. Maksudnya bagaimana? Kalau ibu sama-sama curhat kehilangan suami, itu berarti bukan takziah, Bu, tapi nangis bareng, sedih bareng, meratap bareng. Kan ada orang yang suka, ada biasanya orang yang jadi tempat curhatan, orang mau curhat, malah dia curhat duluan. Oh, tambah panjang lagi, tambah banyak masalahnya lagi. Makanya harus anggap kita itu hidup kita baik-baik saja, gitu loh. Kita ini baik-baik saja, pokoknya hidup kita ini senang, kita ngibur dia. Dan sekali lagi, jangan sampai orang yang terkena musibah itu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita tegarkan, walaupun kadang kita juga kurang yakin. Kita harus tegarkan. Jadi disunahkannya kapan? Qabla mudi salasati ayyamin, sebelum lewat 3 hari. Min ba'di dafni, setelah pemakaman. Setelah pemakaman 3 hari itu sunnah takziah. Sangat dianjurkan takziah pada saat itu. Hari Senin dimakamkan. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis masih dianjurkan takziah. Wa tukrahu ba'da mudiha, dan dimakruhkan kalau sudah lewat dari 3 hari. Kenapa dianjurkan sebelum 3 hari? Karena pada hari pertama dan ketiga itu biasanya orang lagi berat-beratnya menerima kenyataan. Kalau kata penyanyi dangdut mah lagi rapuh-rapuhnya. Udah rapuh. 1 sampai 3 hari. Makanya kita dianjurin tuh untuk takziah. Kalau sudah lewat, ini biasanya sudah reda, Bu. Ibarat obat, ibarat luka itu sudah mulai kering. Kalau kita kenapa dimakruhkan lewat setelah 3 hari? Karena lukanya sudah mulai kering, ibu datang, itu malah nambah luka yang baru. Kemarin-kemarin udah mulai lupa tuh ya kan. Bayangannya udah lupa, baunya udah lupa, tawanya udah lupa. Ibu datang, malah inget lagi. Makanya dimakruhkan. Nggak haram, tapi dimakruhkan. Nah, nanti kita bahas. Ini kan takziah ini. Ini takziah. Wa yusannu ay yu'amma bit ta'ziyah jami'u ahlil bait. Kemudian disunahkan kita bertakziah menghibur seluruh keluarga mayat. Wa aqaribuhu al-kibar, kemudian kerabat-kerabatnya yang sudah dewasa, wasigor dan kecil, warijal laki-laki, wanisa dan perempuan. Jadi keluarganya kita hibur semua. Takziah itu namanya. Wa yukrahu lahum al-julusu laha wa san'ut ta'amin yajma'una an-nasu alaihi. Kemudian kita dimakruhkan duduk berlama-lama, kemudian menunggu hidangan mereka, menghidangkan makanan kepada mereka, kepada kita. Kita duduk berlama-lama sambil menunggu hidangan untuk kita. Itu makruh. Kenapa makruh? Lagi susah malah disusahin. Lagi kena musibah malah direpotin. Dan ini yang dijadikan alasan orang-orang yang nggak suka tahlilan melarang tahlilan. Saya tadi bilang,
Ini konteksnya adalah takziah. Kita datang untuk menghibur mereka. Kalau tahlilan itu adalah permintaan dari sahibul musibah atau warga. Permintaannya dari siapa? Keluarga, sahibul musibah yang minta. Tapi kalau takziah itu kita yang datang. Tetangga datang kepada keluarga musibah. Tapi kalau tahlilan itu yang minta adalah keluarga yang terkena musibah. Beda. Makanya nggak bisa ini dijadikan dalil untuk melarang tahlilan. Loh, kita diminta, Bu Is minta, Pak Ustadz, tolong tahlil dari 1 sampai 7. Saya bilang nggak bisa, Bu Is. Bu Is, saya paling cuma 1 sampai 3. Habis itu makruh. Lah, itu kalau saya yang takziah. Tapi kalau saya diminta sama Bu Is, permintaan saudara kita, dan biasanya lagi orang yang biasa melaksanakan tahlil malah seneng, Bu. Dari 1 sampai 7 itu malah rame rumahnya, itu malah seneng. Jadi nggak berasa langsung ditinggal gitu. Baru 7 hari setelah itu. Tapi alhamdulillah 7 hari juga udah mulai kuat. Ditinggal juga sudah mulai kuat. Tapi kalau 1 sampai 7, 3 itu tadi, apalagi kita rame terus 7, kuat. Baru setelah itu selesai. Sampai 40 hari saya maunya 1 sampai 40 hari ya nggak apa-apa. Kalau ada yang mau datang. Ya, jadi begitu, Bu ya. Jadi intinya yang dimakruhkan itu kita takziah. Datang inisiatif kita sendiri yang nggak boleh. Tapi kalau kita datang diminta sama keluarga musibah, itu nggak ada masalah. Karena kita yang diminta. Di sini yang dimakruhkan itu kalau kita datang untuk bertakziah. Kenapa dimakruhkan? 5 rawa Ahmad. Karena ada hadis yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal. An Jarir bin Abdullah al-Bajili. Dari Jarir bin Abdullah. Qala. Jarir bin Abdullah mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima'. Kami menganggap bahwa berkumpul ila ahlil mayyit kepada keluarga mayat, wasan'uhum at-ta'amah, dan mereka membuat makanan ba'da dafnihi setelah menguburkan mayat, minan niyaha termasuk ratapan. Jadi orang yang kenapa dimakruhkan menunggu makanan ahli mayat? Karena biasanya orang kalau lagi kena musibah, kemudian dia mau mempersiapkan makanan untuk tamu siapa? Tamu suaminya yang sudah meninggal. Kan tambah ingat. Untuk siapa? Teman suaminya yang udah meninggal. Untuk siapa? Saudara suaminya yang untuk meninggal. Jadi dia bikin makanan juga sambil meneteskan air mata, Bu. Karena saking sedihnya, bukan cuma air mata khawatirnya. Takut liurnya juga ikut keaduk. Jadi itu yang dimakruhkan. Karena khawatir menambah ratapan mereka. Kemudian bagaimana dengan kebiasaan kita di Indonesia? Alhamdulillah, kalau kita perhatikan, Bu, di Indonesia ini, khususnya warga Jakarta, kalau ada yang meninggal, orang yang terkena musibah, nggak repot. Yang repot siapa? Tetangga, saudara. Apalagi ada di beberapa daerah, itu RT RW-nya sudah ada namanya rukem, rukun kematian. Jadi uang semua itu dari warga, yang masakin ada juga tetangga. Jadi orang yang terkena musibah nggak ngapa-ngapain. Berarti nggak masuk dalam hadis ini. Gitu loh. Jadi prakteknya hadis ini adalah dia sendiri yang bikin, kemudian kita juga nungguin. Kurang ajarnya kan begitu. Ditungguin lama kok nggak ngerti gitu kan. Kalau kita ngerti, tamu terlalu lama itu kan tuan rumah pasti nggak enak kalau nggak ngeluarin apa-apa. Makanya kita ngasih dia motivasi, kita dorong dia, udah pulang. Jangan lama-lama. Jangan malah nanya, lagi masak apa, Po? Masak apaan? Keplak kepalanya. Jadi begitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi orang yang takziah dengan
konteks kita dalam masalah tahlilan tadi itu. Jadi beda. Wa yustahabbu li jirani ahlil mayyit, dan juga dianjurkan bagi tetangga nih, tetangga yang keluarga yang ditinggal mati, tetangganya. Walau ajaniba, walaupun jauh. Wa ma'arifuhum, dan juga orang-orang kenalannya. Wa illam yakunu jiranan, walaupun dia bukan tetangga. Wa qaribuhu al-aba'id, dan kerabat jauhnya. Wa in kanu bi ghairi baladil mayyit, walaupun dia tidak satu daerah dengan mayit, ayyasna'u li ahlihi ta'aman, dianjurkan untuk membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggal. Ini sudah kita praktekkan. Tetangga kita, saudara kita, kalau kita mau ke saudara kita yang terkena musibah, pasti kita pegang sendok, pegang. Gelas-gelas mah kita yang pegang. Piring-piring kita yang pegang. Mereka mah nggak ngapa-ngapain. Ayyasna'u li ahlihi ta'aman, kita harus memasakkan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan. Yakfihim yauman wa lailatan. Jadi yang kita masakin itu bukan cuma untuk kamu, Bu, tapi untuk keluarga yang ditinggal juga. Udah, mereka kan pasti males ngapa-ngapain. Mandi juga males, masak apalagi, makan apalagi. Jadi kita dianjurin itu. Dianjurin jaga, perhatikan makanan mereka untuk keluarga yang ditinggal tadi. Wa ayyulihu alaihim fil akli, dan memaksa dia untuk makan. Kalau istri lagi ditinggal sama suami, nggak mau makan, nggak bakalan mau makan. Apa yang harus kita lakukan? Maksa dia. Dipaksa. Udah, Po, sesendok aja, Po. Habis sesendok, satu lagi, Po. Gitu loh. Habis sesendok, satu lagi, Po. Sampai sepiring juga kan. Itu dianjurkan, Bu, begitu. Saudara-saudara kita nih, kalau misalnya ada yang kena musibah, kita perhatikan juga makanannya. Tanyain udah makan apa belum. Itu keluarganya. Di sini disebutin, dianjurkan untuk masakin mereka yang bisa mencukupi kebutuhan mereka siang sehari semalam. Itu dianjurkan. Wa yahrumu san'uhu lin naihah. Tapi haram membuat makanan untuk orang yang sedang meratap. Orang sedang nangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya, kemudian kita masakin buat dia, haram. Nggak usah kalau orang meratap. Kenapa? Li'annahu i'anatun ala maksiatin, karena itu termasuk menolong orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Kemarin meratap kan kita sudah bahas. Yang jambak-jambak rambut, ya kan, sampai nyiram-nyiramin debu. Ada yang robek-robek baju, ya kan? Ada yang teriak-teriak nggak jelas. Itu masuk naihah. Itu termasuk meratap. Orang yang seperti itu nggak usah dikasih makan, Bu. Biarin, ntar kalau lapar baru dia diem. Kenapa, Po? Udah sadar ya? Enggak, lapar. Giliran kasih makan malah teriak-teriak lagi. Itu nggak usah. Kenapa? Karena itu bisa membantu. Berarti kita membantu maksiat. Membantu maksiat itu nggak boleh. Harusnya bagaimana? Yang harus kita lakukan pertama tadi, kasih motivasi untuk sabar. Kalau dia sudah tenang, baru suruh makan. Jangan sampai orang teriak-teriak, "Oh, berhenti dulu, kok, makan dulu, ntar habis makan baru teriak lagi." Jangan begitu. Itu namanya membantu orang lain dalam melakukan kemaksiatan. Paham, Bu, ya? Ini pembahasan tentang takziah. Wallahu a'lam bishawab.